Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas seputar masalah mengajarkan pada anak itu rukun Islam dan yang berkaitan dengannya dari berbagai macam hukum. Dan di antara perkara yang diajarkan tentu kalau rukunnya Islam yang pertama sudah dibahas pada pasal sebelumnya, sehingga diajarkan pada pasal ini yaitu ta'limuhum as-sholata, yaitu mengajarkan mereka sholat. Juga diajarkan kepada mereka puasa, juga diajarkan kepada mereka itu haji ya. Adapun zakat itu dimaklumi ya, bahwa yang membayarkan adalah walinya, sehingga tidak begitu mendesak hajatnya karena berkaitan dengan pada diri seorang anak ya, karena sudah ditanggung ataupun sudah ditunaikan oleh walinya ataupun orang tuanya. Pada pengajaran sholat ini perlu untuk kita sampaikan lebih mendalam ya, karena ini perkara paling penting ya setelah tauhid. Dijelaskan an-Nafi ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala ya, yu'allamu sabi as-sholata idza arafa yaminahu an simalihi. Dari Nafi ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya, beliau berkata diajarkan kepada anak itu sholat ketika dia sudah mengetahui kanan dan kiri ya, bisa membedakan antara kanan dan kiri ya. Artinya itu dikatakan sebagai umur tamyiz ya. Sebagian mengatakan bahwa dikatakan tamyiz itu idza adal isrin ya, jika dia sudah bisa berhitung, kira-kira menghitung hitungan 20 gitu loh ya. Dan ada hal yang digabungkan dengan dengan kondisi fisiknya, kanu yu'allimuna as-sibyana idza asgharu. Mereka biasa mengajarkan anak-anak itu ketika mulai tumbuh gigi. Berarti kalau tumbuh gigi kan tidak sebelum tamyiz, bahkan sudah dimulai ya. Dan ada pula yang menggabungkan seperti yang disebutkan dari Hisam bin Urwah bin Zubair dari bapaknya, artinya dari Urwah bin Zubair, di mana anahu kana yu'allimu ya banihi as-sholata idza aqalu wa shauma idza ataku. Biasa beliau mengajarkan anaknya sholat itu ketika sudah mulai bisa memahami ya, dan puasa ketika sudah mulai mampu ya. Kemudian juga ada beberapa praktek dalam masalah ini ya, di mana ada disebutkan yaitu Zabit ya, karena Zubaid ataupun Zabit al-Ayami itu kan dia muadzin di sebuah masjid ya, muadzin di masjidnya. Makana yaqul lisibyan, biasa dia berkata kepada anak-anak, ya sibyan ta'alau fasallu ahab lakum al-jauz. Nah, muadzin ini biasa mengatakan, wahai anakku, wahai anak-anak ya, kemari kalian sholatlah, nanti aku beri kalian itu buah-buahan. Jauz itu semacam buah-buahannya ya, sehingga fakanu yaji'una wa yusalluna summa yahutuna haulah. Jadi mereka itu, anak-anak itu biasa kemudian datang memenuhi panggilannya, kemudian sholat, kemudian mengelilingi ya untuk mendapatkan buah
Ya. Ya. Jadi ini salah satu dari bentuk pengajaran ya. Tidak ada masalah seperti ini untuk anak-anak. Dia berbuat kebaikan kemudian diberi pemberian itu tidak apa-apa gitu. Karena memang awalul ilmi itu seperti itu. Orang awal itu kadang niatnya dunia gitu. Tapi nanti ilmu itu akan bentuk sehingga dia niatnya akhirat. Tidak perlu khawatir masalah seperti ini. Ya. Yes. Ya. Jadi jangan kemudian disangka ya karena kemudian membiasakan tidak ikhlas gitu. Anak kecil itu. Enggak. Fitrah itu ilmu itu akan lebih menguasai. Fitrah. Ya. Justru kalau yang dibiasakan orang dewasa malah kalau terus-menerus kadang malah niatnya nggak bener gitu. Tapi kalau anak kecil itu biasanya beda gitu. Ya. Dari beberapa pengalaman yang kami dapat itu, anak-anak itu tatkala dia diberi gitu, karena dia baik gitu, beramal soleh, itu lama-lama ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, dia malu untuk diberi. Setelah balik itu dia malu. Setelah dikasih pelajaran tentang pentingnya kemandirian dan lain sebagainya, itu jadi malu untuk diberi. Akhirnya justru tidak seperti itu ya. Justru tidak seperti itu. Dan dia lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini hanya satu kasus ya, 1-2 kasus ya, tapi paling tidak ya, hal demikian ini dipraktekkan oleh para ulama kita itu di masa dahulu, nyatanya menghasilkan generasi terbaik gitu. Dan kita tahu anak-anak kecil itu kan memang belum mukalaf ya, belum berlaku padanya taklif ya, sehingga kalau diberi seperti itu ya sambil diberikan pelajaran-pelajaran ya, itu insya Allah akan masuk di dalam hatinya. Qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ro'a Malik ya. Ro'a Malik ibnu Dinar Qala ro'a Malik ibnu Dinar rajulan yusi'u sholata faqala ma'arhamani biyali. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Malik bin Dinar melihat seorang laki-laki yang jelek sholatnya. Kemudian beliau berkata betapa kasihannya keluarganya. Maka dikatakan, ya Aba Yahya yusi'u hadha sholatahu wa tarhamu iyalah. Wahai Abu Yahya, kan orang ini yang jelek sholatnya, kenapa kamu kasihan dengan keluarganya? Maka beliau mengatakan, innahu kabiruhum wa minhu yata'alamuna. Ya karena ini orang yang paling dewasa, paling gede, sehingga keluarganya itu akan belajar darinya. Nah, dan masih banyak ya di dalam perkara ini tentang pengajaran sholat ini, ya. Bahkan juga di dalam beberapa riwayat itu disinggung tentang permasalahan permasalahan hukumnya. Dari Abdillah ibni Isa qala ro'ani jaddi ya. Abdurrahman ibnu Abi Laila asjudu faqala ya bunaya amsis angfaka al-ardo. Dari Abdullah bin Isa dia berkata, kakekku melihat Abdurrahman bin Abi Laila, kakekku ya, saya ulangi ya, ro'ani ya, jadi Abdurrahman ibnu Abi Laila asjudu, kakekku yaitu Abdurrahman bin Abi Laila itu melihat aku sedang sujud. Setelah selesai kemudian dia berkata, wahai anakku, sentuhkanlah. Atau pada saat sujud ya, bukan di sedang sujud, saya ulangi,
Mengatakan amsis angfaka al ardo, sentuhkanlah hidungmu itu ke bumi. Ya. Jadi sedang sholat gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum kaitannya dengan seorang anak, ya, seorang sedang sholat itu diajari, itu diajarkan. Nah, kemudian ya, yang namanya anak-anak kan kadang juga di dalam sholat itu tertawa, itu biasa gitu. Dan itu ada kisah zaman dahulu ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kanu ya'murunana wa nahnu sibyanun idza dhahikna fi shalah an nu'itas shalah. Jadi Ibnu Sirin di rahimahullah ta'ala dia berkata, mereka yaitu para salaf ya, bapak-bapak mereka itu biasa merintahkan kami untuk sholat ya. Dan kami waktu itu masih kecil ya. Nah, ketika kemudian kami itu tertawa di dalam sholat ya, maka mereka merintahkan untuk kami mengulangi sholat ya. Jadi sholat itu bukan perkara main-main kan, dia perkara ibadah. Sehingga sampai praktek dari para salaf seperti ini gitu. Diperintahkan padanya untuk apa? Perintahkan padanya untuk mengulangi sholatnya. Dan masih banyak sebenarnya, ini yang disebutkan cuma beberapa saja ya. Sekarang taklimuhum as-sauma, yaitu mengajarkan anak-anak tentang permasalahan puasa. Anruwaibe ya, binti Muawwid radhiyallahu ta'ala anha qalat arsala Nabi alaihi salatu wasalam godaan asura ila kural ansor man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi wa man asbaha shaiman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-abata minal ihan fa in baka ahaduhum ala ta'am a'tayna dzaka hatta yakuna indal iftar. Al-ihan asuf dari Ruwaibi binti Muawid radhiyallahu ta'ala anha. Dia berkata, Nabi alaihi salatu wasallam mengutus di pagi hari itu, di pagi hari pada hari Asyura. Asyura itu pada tanggal 10 Muharram, kepada mengutus utusan kepada kampung Ansor, orang-orang yang Ansor tinggal di situ. Utusan itu membawa pesan Nabi ya, yang menyampaikan man asbaha muftiran, barang siapa yang tadi pagi sudah berbuka, maka falyutimma baqiyata yaumihi. Ya, man asbaha muftiran. Ya. Yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang dia berbagi, ya, barang siapa berbagi dan belum berpuasa. Muftiron di situ belum puasa ya, ya, belum puasa, belum makan, belum berbuka, maka hendaklah dia menyempurnakan sisa dari harinya untuk menahan. Dan barang siapa yang berbagi itu sudah dari awal berpuasa, hendaklah dia berpuasa. Memang makna muftiron di situ ada dua makna. Pertama memang belum puasa karena belum tahu, atau yang kedua memang sudah makan. Ya, memang hadis ini kalau dibawa kepada secara usulnya ya, di dalam kaifiyah mengambil istidlal ya, dua kemungkinan makna ini. Artinya bagi orang yang memang sebelumnya belum berpuasa dan belum makan, atau belum berpuasa tapi sudah makan, maka hendaklah dia menahan diri. Dia menyempurnakan untuk tidak makan pada sisa harinya. Dan barang siapa yang dari pagi sudah berpuasa, ya teruskanlah untuk berpuasa. Ini kaitannya dengan puasa Asyura ya, karena puasa Ramadan itu
diwajibkan setelah puasa Asyura gitu. Namun setelah puasa Ramadan itu diwajibkan, kemudian puasa Asyura itu menjadi puasa yang hukumnya sunat, dia tidak wajib. Maka beliau mengatakan fakunna nasumuhu ba'd, maka kami waktu itu berpuasa pada hari itu setelahnya, dan kami menjadikan anak-anak kami juga puasa, dan kami bikinkan untuk mereka ya itu mainan dari kapas, dari bulu domba ya semuanya. Apabila salah satu dari mereka menangis ya karena ingin makan ya, kami berikan mainan tersebut sampai berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa cara beramal untuk mendidik anak beramal itu tarbiyahnya seperti ini. Karena kita tahu anak itu suka main gitu. Makanya di sini ya main-main atau permainan yang ada maslahahnya itu dalam Islam diperbolehkan. Di sini permainannya itu ada unsur mendidik agar kuat berpuasa. Agar kuat berpuasa. Naam. Oleh karena itu ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya boneka ya. Tapi boneka itu memang bila ainin ya, tanpa ada matanya ya, hanya sebentuk seperti boneka saja. Bahkan boneka itu ada kuda-kudaan yang ada sayapnya gitu. Ya. Maka diperbolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena permainan seperti itu, terutama boneka untuk perempuan itu bisa menjadikan memupuk jiwa kewanitaannya, keibuannya. Jadi kalau ada anak kecil perempuan main pasaran, main masakan, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi permainan-permainan yang memang tidak ada nilai edukasinya, tidak ada nilai pendidikannya, ya dijauhkan, dibikin benci hal-hal yang mengarah kepada perjudian, yang permainannya mengarah kepada permusuhan, kebencian satu dengan yang lainnya, itu ditinggalkan. Tidak ada faedahnya seperti itu. Dan ada permainan yang memang dari sisi faedahnya itu dari sisi kesehatan misalnya. Makanya permainan itu ada 3 macam ya. Ada yang diperintahkan dalam syariat, ada yang hukumnya mubah saja, dan ada yang diharamkan. Ada yang diharamkan. Nah, itu rinciannya nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian selanjutnya dari An Hisam ibni Urwah an abihi kana yu'allimu banihi as-salata. Ya.
idza aqalu wa shaum idza ataqu. Ini sudah ada di atas ini. Sekarang bagian terakhir yaitu taklimuhum al-hajja, mengajar mereka itu perkara haji. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yahujju bi sibyanihi wa man istata'a minhum an yarmiya rama wa man lam yastati rama anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau ini berhaji ya, itu dengan biasa baji dengan bawa anaknya. Nah, barang siapa yang diantara mereka itu mampu untuk melempar jumroh, ya Roma, maka dia sendiri anak itu yang melempar jumroh. Tapi barang siapa yang tidak mampu, maka Ibnu Umar melempar untuknya. Bahkan kita tahu ya, satu-satunya amalan yang diperbolehkan dikala anak belum tamyiz, masih kecil itu adalah haji. Sehingga ada seorang wanita di masa Nabi diangkat, anak kecil itu diangkat di hadapan Nabi. Ali hadza hajjun? Na'am, kata Nabi. Apakah untuk anak ini ada kewajiban haji? Ya. Makanya boleh anak kecil itu untuk diajak berhaji walaupun belum umur 7 tahun. Namun silang pendapat di kalangan para ulama apakah dia ihram atau tidak. Di madzhab Hanafi itu mengatakan tanpa pakai ihram, pakaian ihram, karena akan memberatkan. Tapi sebagian ulama memandang boleh dia masih pakai ihram. Hanya saja tentu pada saat dia ngajari anak seperti itu atau praktek seperti itu, ya dia mempraktekannya gitu. Kemudian qala Mujahid rahimahullah taala kana ahluna ya yu'allimuna dzalik, yakni at-talbiyah. Berkata Mujahid rahimahullah taala, kebiasaan dari keluarga kami itu mengajarkan yang demikian, yaitu talbiyah. Artinya haji diajarkan ya. Selesai pembahasan pada pasal tersebut, kemudian pasal yang diajarkan lagi yaitu yang keempat ya. Coba saya lihat resumnya nggak ketemu ya. Coba saya lihat dulu, saya cari. Oh, ini ada. Yaitu mengajarkan adab-adab yang bersifat umum. Ini penting. Adab tidak perlu rinci, tapi umum. Yang umum-umum dulu. Karena yang umum itu nanti akan membentuk karakter secara umum juga. Adab-adab yang umum. Nah, nanti kalau sudah adab umum itu terbentuk karakternya, setelah itu akan mudah untuk mengajari adab yang sifatnya lebih khusus. Karena taksis itu ba'da ta'mim gitu. Memberi pelajaran yang khusus itu setelah pelajaran yang umum. Ya, alhamdulillah. Nah. Ya. Diterangkan di sini yu'allamu sibyanu kullama yata'alaq bi adabil Islam al-amah. Diajarkan kepada anak itu segala sesuatu yang berkaitan dengan adab Islam secara umum. Adab Islam secara umum itu ya seperti adab salam, temu mengucap salam, istidzan minta izin, ya, adab makan, ya, to'am, adab naum, adab tidur, al-kalam, adab berbicara. Ini penting itu. Ini bahkan mungkin yang paling susah diajarkan. Ada berbicara ini mungkin loh ya, karena biasanya ada berbicara itu kalau belajar kan ada anak kalau misalnya dikasih waktu untuk bertanya malah diam, nggak ada yang tanya. Tapi kalau pas pelajaran malah rame ya. Ini bukan perkara ringan. Mengajarkan ini butuh, jangankan untuk
anak kecil ya. Tadi malam saya ngajar itu ada satu anak ya, satu orang sudah mahasiswa ya, kuliahnya di Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dulu dia mondok. Itu dia bertanya gitu. Pertanyaannya, Tat, kenapa saya dalam pelajaran apa saja nggak bisa fokus? Maksudnya pelajaran apa? Ya pelajaran di kuliah sama, pelajaran di taklim juga sama, nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Nah ini untuk seperti itu, ini mesti ada sesuatu yang salah di dalam hatinya, nggak bisa fokus, karena fokus itu kaitannya dengan batin. Maka perlu di situ bahwa difahami ilmu itu ada urutannya gitu. Awal daripada ilmu itu seorang bisa untuk diam. Awalul ilmi as-samtu. Awal ilmu itu diam dulu. Setelah diam itu tsumma sam'u, kemudian dia bisa mendengarkan. Dan pada waktu diam itu juga berat dalam hati, kan lintasan jiwa itu di dalam hati itu kan banyak. Kadang gelisah sana, gelisah sini, pengen ngomong, pengen gerak, kan enggak seperti itu. Maka berlatih diam itu bukan perkara ringan. Ya. Saya punya murid itu sudah ada yang dewasa ya, dia ngaji sama saya dewasa. Tapi mungkin belum pernah terdidik untuk diam gitu. Jadi tatkala dia ngobrol dengan saya, tanya satu masalah, saya menjawab belum selesai, dia sudah nanggapi. Akhirnya ilmu yang mau disampaikan setelahnya nggak nyambung terus. Nah ini mungkin dulu belum belajar adab. Jadi akhirnya belajar ya sampai di situ saja. Jadi mau dibahas, baru mau dibahas ya udah nanggapi, baru dimana dia nanggapi gitu. Apalagi kalau nanggapinya itu nanggapi ya nggak bagus gitu. Kan ada kadang nanggapi ya bagus. Ada seorang minta nasihat kepada saya pernah suatu saat ya tentang sebuah penyakit, kemudian diterangkan. Tatkala diterangkan itu rumangsane wis ngamal kayak gitu, repot itu. Dia rumangsane wis amal gitu. Misalnya waktu saya ceritakan ada orang dulu di zaman dulu beri kesembuhan seperti ini, kemudian para salaf seperti ini, itu mah dia merasa ya saya juga seperti itu tadi. Udah orang seperti ini repot orang seperti ini. Ya, karena apa? Dia nggak merasa kalau dirinya itu sebenarnya masih jauh gitu. Kalau andaikan dia seperti itu sudah sembuh sejak dulu, berbagai keluh kesah yang disampaikan gitu. Kadang orang itu seperti itu. Kadang dinasehati, minta nasihat, begitu diminta nasihat, dinasehati, malah kadang punya pendapat sendiri gitu. Itu kan jadi lucu. Ya banyak-banyaklah berdoa. Setiap hari saya udah berdoa nggak kurang-kurang gitu. Kan berarti kan dia udah merasa beramal dengan amalan yang banyak. Nah kalau seperti itu kenapa minta nasihat kan gitu. Para salaf itu ya Masya Allah ya, itu ada seorang ulama itu dia alim, dia hafal hadis, dia punya riwayat hadisnya. Suatu saat dia duduk di sebuah majelis ilmu dan beliau itu yang disampaikan hadisnya sama, maka beliau berlaku seolah-olah belum pernah mendengar hadis itu. Itu baru namanya orang adabnya bagus, bukan malah besar kepala. Ya kalau udah besar kepala gimana ilmu mau masuk? Maka belajar diam itu penting. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu melatih murid-muridnya jumlahnya ribuan untuk bisa memperhatikan, mendengarkan dulu. Belum boleh mencatat. Artinya kalau sudah bisa mendengarkan berarti sudah bisa diam dulu kan. Nah, mendidik diam itu bukan perkara ringan ya. Diam,
Nanti setelah bisa diam baru apa? Diam dalam kondisi hatinya kadang pikirannya begini, bahkan pikirannya dalam pikirannya begini itu kan susah gitu. Biasanya orang kalau tidak kuat dia duduk diam itu gelisah. Ya dulu waktu saya sendiri ya belajar guru-guru saya itu karena dididik seperti itu ya kita paksa untuk diam. Padahal dalam hati itu kadang sok ada muncul pikiran kayak rampungo kajiannya, kayak rampungo kayak gitu. Makanya kalau kita lihat ya di dalam daras itu sering ada aneh itu pelajaran itu. Pada waktu pelajaran itu mungkin berusaha untuk diam dan mendengarkan, mah jadinya ngantuk. Tapi nek pelajarannya rampung itu langsung ngantuknya hilang, langsung ngobrol rame gitu. Padahal pada waktu taklim tadi nggak kayak gitu gitu. Nah ini memang pikiran itu perlu untuk dilatih. Ya pertama diam, kemudian mendengarkan. Dan tentu yang namanya mendengarkan, belajar kepada seorang guru itu mesti dia berusaha untuk menerima, ya, menerima. Jangan memberikan bantahan-bantahan. Makanya Nabi Musa alaihissalam terhalangi untuk mendapatkan ilmu Nabi Khidir kecuali 3 perkara karena beliau membantah. Walaupun misalnya nggak cocok, itu disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati. Karena ilmu kita, ilmu murid itu nggak akan bisa melampaui ilmu gurunya gitu. Gurunya yang ngajar, itu yang harus difahami gitu. Kecuali kalau dia sudah belajar dulu gitu, beda lagi gitu. Ya. Nanti kalau setelah disampaikan kok ada iskal, tanyakan gitu, baru bertanya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dipraktekkan oleh para sahabat seperti ini. Ya. Ini pengalaman waktu kami belajar itu ya dulu. Kalau takhusus itu kadang kan murid, Ustadz kadang menyampaikan ya, kemudian ada pertanyaan gitu. Setelah selesai itu biasanya kita diskusi sama teman-teman yang takhusus itu. Kemudian karena lanjutan takhusus kan kadang bertanya itu harus memakai dalil. Nah, dalilnya mana gitu loh gitu. Nah, suatu saat saya menyampaikan satu perkara, teman-teman saya tawari, kalian aja yang tanya sama Ustadz, jangan saya. Tapi karena waktu itu yang memplorkan pertanyaan itu mereka menyerahkan sama saya. Akhirnya saya tanya langsung sama Ustadz. Itu dijawab tanpa dalil itu. Ya saya masih ingat tentang satu persoalan dalam masalah sholat. Waktu itu dalam hati itu ada keinginan untuk mengatakan cuma itu tadi, tidak ada tambahan dalil gitu. Karena waktu jawabannya pendek sekali.
Malah beliau kemudian karena saya bengong dan sudah, dia tanya sudah tadi. Akhirnya saya ketemu teman-teman, mereka udah menanti semua. Gimana jawabannya? Saya sampaikan jawabannya. Mereka protes, dalilnya mana? Ustadz nggak nyampaikan dalil, cuma senyum saja. Wah, saya waktu itu sempat sama teman-teman, gimana kamu itu tanya, macam-macam gitu. Tapi saya segan sama guru saya. Terus terang segan. Karena pertanyaan dijawab sampai segitu, saya husnudon aja. Walaupun dalam hati itu masih banyak pertanyaan lain. Pertanyaan setelah itu. Akhirnya alhamdulillah di suatu saat saya sedang membolak-balik sebuah kitab. Di dalam kitab itu ada pertanyaan yang benar-benar sama dengan pertanyaan saya kepada Ustadz. Dan itu pertanyaan dari salah satu muridnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar jawabnya seperti jawaban guru saya. Jadi guru saya itu kayaknya menjawab dengan metode itu. Jadi dijawab, setelah itu senyum. Itu peristiwanya mirip dengan yang saya alami. Senyum juga. Oh, baru saya tahu ternyata dalilnya ini gitu. Perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya kadang kalau kita husnudon ya, itu hasilnya kebaikan. Sesuatu perkara itu ya. Kalau kita yakin ada kebaikan itu akan dimudahkan. Wallahu ta'ala. Ini pentingnya seorang dia belajar itu dengan adab ya. Itu adab-adab khusus sebenarnya. Tapi paling tidak adab-adab umum seperti ini sudah dipegang ya. Ya. Kemudian wa ghairu dzalika minal adabi allati hasadinuna ala ta'allumiha wa raghaba fiha. Dan yang selain daripada itu dari adab-adab yang memang agama kita mendorong untuk mempelajarinya dan memberikan dorongan padanya. Walaqad ja'ati sunnatu bil kasir min ta'limi sibyan adabal Islam. Ya, wa tana bidzalika as-salafu ghayatal i'tina hatta yansa'a asibyanu ala adabil islami. Wa yatarabbu ala dzalik atau yutarabbu ala dzalik. Sungguh sunnah yang banyak itu telah datang memberikan pembahasan pengajaran kepada anak-anak adab Islam. Para salaf mementingkan perkara tersebut dengan puncak pementingan sampai kemudian anak itu akan tumbuh berkembang di atas adab keislaman dan biasa mereka tertarbiyah dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini besok kita rinci ya tentang masalah itu. Apa mengajarkan adab-adab yang umum. Afan tadi saya lupa gitu. Kebetulan takmil minta untuk ketemu. Ya apa? Ngobrol-ngobrol gitu. Sehingga saya lupa kalau sebenarnya di malam ini ada kajian untuk apa? Kajian kamusa, sehingga saya tadi sempat ngebut ya. Nah, agar supaya bisa segera sampai rumah. Ya. Jadi Afan sebenarnya kalau apa dari sisi perhitungan waktu kan selesai jam 8. Insya Allah ya sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk sampai rumah. Ya, atau tadi itu sebelum jam 8 sudah selesai tarawihnya. Ya. Sehingga untuk kali ini kita sampaikan di sini karena sudah terlalu malam ya. Kalian persiapan untuk apa sahur. Namun sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Oh ya, sebentar. Bagaimana jika anak diajarkan bahasa Arab dari hafalan Al-Quran? Ya tidak mengapa. Ya. Tidak ada masalah misalnya untuk diajarkan dari hafalan Al-Quran. Tapi seseorang ingin mengajarkan bahasa Arab dengan cara yang taksili, yang terstruktur itu, untuk seorang dia mengambil dari hafalan Al-Quran juga bukan perkara yang mudah. Dia butuh ilmu tersendiri. Apakah yang dituju itu muhadasah, atau yang dituju itu adalah memang nahwu ataupun shorof, maka tentu untuk seorang dia kemudian memilih sendiri itu ya bagus, hafalan itu bagus, hafalan bahasa Arab itu bagus. Tapi sekali lagi kalau kemudian itu nanti membabkan ilmu, itu cara menyampaikan ilmu sendiri itu ada ilmunya. Dan ilmu yang disampaikan itu juga ada urutan-urutannya. Makanya ada istilah namanya alim robani. Jadi seorang alim yang dia bisa menyampaikan sesuatu yang termudah sebelum yang termudah setelahnya. Ya. Dan biasanya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu sudah kitab yang dipraktekkan ya. Ya. Sudah diteliti dengan berbagai macam penelitian. Ya. Sehingga kalau hanya sekedar seperti itu ya boleh-boleh saja gitu. Tapi orang yang dia memberikan hafalan kepada anak kan dia juga mesti butuh ilmu. Ya, ilmu. Apalagi kalau apa yang dihafal itu juga berkonsekuensi butuh penjelasan ya. Kan ayat Al-Quran sendiri ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, ini kan butuh lagi pembahasan. Ya, maka dengan melihat buku-buku yang bagus, yang sudah ada, yang memang sudah diteliti, itu insya Allah lebih selamat. Wallahu alam. Mungkin itu. Kalau ada yang lain, oh ya. Oh, di situ untuk berpuasa sendiri, untuk tarbiyah anak sendiri dimulai usia berapa? Ya dimulai usia ida atau tatkala mereka mulai mampu. Ya. Mulai mampu itu kapan ya? Ya terkadang pengertian itu biasanya mulai bisa masuk umur 7 tahun. Pengertian. Dan seiring dengan pengertian itu biasanya nanti pengertian itu akan bentuk dalam hati itu suatu makalah ya, pengetahuan yang mana tatkala dibebankan sesuatu itu bisa menerima, seperti sholat, seperti puasa, nahan makan dan minum itu. Ya tidak mengapa umur 7 tahun mulai diterapkan, tapi kalau nanti
memang belum mampu, ya jangan dipaksa sampai sore ya, kalau memang belum mampu. Tapi kalau mampu, misalnya sudah umur 9, umur 10 ya diusahakan sampai selesai, sehingga nanti pada saat umur sudah balik dia sudah punya kesiapan. Makanya disyaratkan ketika sudah mampu ya. Kalau belum mampu ya jangan terlalu ditekan-tekan gitu ya. Artinya tatkala dia kemudian lapar minta ya, kalau masih bisa dialihkan alihkan, kalau enggak ya mereka ghairu mukallaf gitu. Tapi dari si tarbiyah ini yang paling penting ya. Jadi bukan dia sampai sorenya, sampai selesainya, bukan, tapi tarbiyahnya ini yang paling penting ya, yang penting. Termasuk tadi dikasih hadiah, misalnya kalau sampai sore kasih uang 2.000 itu enggak apa-apa, 3.000 itu enggak apa-apa ya. Tapi diusahakan, dan tentu jangan diberat-beratkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Kalau tidak, saya kembalikan kepada pembawa acara. Betul.